Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor kereta rel listrik bekas berdasarkan keputusan hasil rapat yang diikuti bersama dengan beberapa menteri dan pihak-pihak terkait. Pemerintah akan mengimpor rangkaian kereta baru. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti bersama dengan beberapa menteri dan pihak-pihak terkait, pemerintah memutuskan tidak mengimpor kereta rel listrik bekas asal Jepang. Namun, seperti dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta baru-baru ini mengimpor rangkaian kereta baru. Teknis impornya akan ditentukan kemudian melalui rapat koordinasi antar kementerian. Jikapun harganya lebih mahal dibandingkan mengimpor kereta bekas, hal itu menurutnya sudah menjadi keputusan yang tidak melanggar aturan. Yang kemudian harus dipikirkan, lanjut Erick, adalah soal permodalannya seperti apa, di mana hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar bisa diberikan jalan keluar. Ya, supaya bisa ada solusi. Nah, kalau kami dari Inka sendiri kemarin kan sudah masuk. Ada tambahan modal untuk meningkatkan produksi daripada Inka. Tapi yang ini belum. Pro dan kontra memang mewarnai rencana impor gerbong kereta rel listrik komuter lain bekas asal Jepang. Kementerian BUMN menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan izin impor, memandang produksi kereta di dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan KRL komuter lain untuk PT Kereta Komuter Indonesia. Pemirsa, program Electrifying Agriculture yang digagas PLN telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Hal ini mulai dirasakan kelompok tani Sarimani Tebu yang awalnya menggunakan penggiling tebu bermesin diesel di berbahan bakar solar, kini beralih ke mesin berbahan listrik. Program Electrifying Agriculture yang digagas PLN telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Hal ini dirasakan kelompok tani Sarimani Tebu yang awalnya menggunakan penggiling tebu bermesin diesel berbahan bakar solar beralih ke mesin berbasis listrik. Alih teknologi ini berdampak pada penghematan ongkos produksi mencapai 68%. Sebelumnya biaya bahan bakar per bulan mencapai Rp5.400.000, kini bisa dipangkas menjadi Rp1.737.000. Total terdapat 200 kilang penggilingan tebu di daerah ini, baru 19 kilang penggilingan yang telah dikonversi ke tenaga listrik. Jadi kalau dengan tenaga diesel, kami mengadakan penggilingan sangat bising sekali, susah. Kemudian polusi udara, asap. Nah, diesel ini kan nantinya kan bisa merambat ke air tebu, jadi bisa air tebu itu kurang steril. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Erik Rossi Priyonugroho pada menjelaskan, bantuan ini juga demi mendukung energi bersih lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi tempat-tempat tertentu mempunyai masing-masing ciri khasnya, seperti misalnya di Lawang ini adalah petani tebu. Untuk petani di tempat lain misalnya padi, begitu ya, kita membantunya penggantian dari mesin dieselnya ke listrik untuk penggilingan padi. Erik menambahkan khusus di Nagari Lawang, tahun 2023 ini pihaknya membantu 16 unit mesin penggiling tebu bertenaga listrik yang diperuntukkan bagi 16 kilang tebu di daerah ini dengan total bantuan Rp485.244.000.